Selamat siang rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Ratu Mesa dari perwakilan kelompok 2. Siang ini saya bersama seorang narasumber dosen dari kampus UPI PTK Padang, yaitu boleh perkenalkan dirinya, Bu? Baiklah, Bismillah. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella, SEMM, biasa dipanggil dengan Ibu Sinta. Kalau di kampus sih panggilannya Ibu Sinta ya. Jadi saya merupakan salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi di kampus Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Baiklah, saya sudah mengabdi atau menjadi dosen di kampus kita itu selama lebih kurang 7 tahun, dan alhamdulillah insya Allah ya sampai saat ini nanti saya akan bisa memberikan sedikit apa yang dibutuhkan mahasiswa mengenai informasi tentang kampus kita ini. Ya, Bu. Kita langsung lanjut pertanyaan pertama aja ya, Bu. Baik. Seperti yang kita ketahui kan, Bu, kampus UPI PTK ini merupakan salah satu kampus swasta terbaik di Sumatera Barat. Ya. Jelaskan sedikit tentang latar belakang kampus UPI PTK ini, Bu. Baiklah. Kampus kita ini ya insya Allah merupakan salah satu kampus yang sangat terbaik ya menurut kita. Apalagi Ratu kan sekarang sudah menjadi bagian dari kampus kita, menjadi mahasiswa kampus kita. Jadi bisa jadi Ratu sendiri merasakan bagaimana berkuliah di UPI PTK. Dan kampus kita ini merupakan salah satu kampus swasta yang mempunyai mahasiswa cukup banyak, karena memang sangat banyak diminati oleh para siswa ya, para mahasiswa. Dan kampus kita ini berdirinya sudah cukup lama, yaitu dari tahun 1985, sudah 40 tahun ya sampai saat ini. Dan alhamdulillah kampus kita ini cukup berkembang, sangat berkembang dengan baik dari tahun ke tahun. Yang dulu awalnya nama kampus kita ini belum jadi universitas, tetapi yang awalnya dulu dikenal dengan AMIK, STMIK, dan berubah menjadi universitas yang sekarang sudah dikenal oleh banyak orang, bukan hanya dari Sumatera Barat saja, tetapi pada umumnya di luaran sana, di Riau, di Jambi, dan dimanapun insya Allah orang kenal dengan kampus kita, UPI PTK. Dan kampus kita ini menjadi universitas itu kalau nggak salah di tahun 2001 ya, yang terus berkembang sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi ya karena itulah kampus kita ini dikatakan dengan kampus swasta terbaik, dan memang terbaik ya di Sumatera Barat ini pada umumnya. Nah, Pak Bu, pertanyaan selanjutnya itu, dari latar belakang yang sudah Ibu jelaskan, apa sih yang membedakan kampus UPI PTK ini dengan kampus swasta lain? Yang membedakan cukup banyak ya, menurut Ibu sangat banyak, bahkan yang membedakan kampus kita ini dengan kampus yang lain. Yang pertama kita lihat dari segi pembelajarannya ya, segi perkuliahannya. Sebelum kita memulai perkuliahan itu, kita selalu membacakan 12 prinsip dasar UPI PTK, di mana pada 12 prinsip itu kita menegakkan kejujuran di sana, kedisiplinan, tanggung jawab. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, kita selalu membacakan yang 12 itu. Selanjutnya setelah itu kita membacakan Asmaul Husna. Jadi selain kita menuntut ilmu untuk di duniawi, kita juga memikirkan akhiratnya. Dan saya sendiri pun, saya juga alumni dari UPI PTK Padang.
Jujur ya, yang sebelumnya dulu waktu SMA saya nggak hafal dengan Asmaul Husna tadi. Tetapi sejak saya bergabung ke UPI PTK sebagai mahasiswa, dari situ karena tiap hari sebelum kita kuliah selalu rutin membaca Asmaul Husna tadi, jadinya saya hafal. Jadi dari sana juga sangat membedakan dengan kampus lain ya. Dan juga dari segi fasilitas, Ratu sendiri mungkin bisa merasakan bagaimana fasilitas kemewahan yang Ratu rasakan ketika berkuliah di UPI PTK. Gedung kita full dengan AC, kelas-kelas kita infokus, jadi semakin canggih ya. Insya Allah gitu ya. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut Ibu bagaimana sih Ibu melihat peran kampus dalam mengembangkan generasi yang akan datang? Mengembangkan generasi yang akan datang, kampus kita cukup berperan ya, karena yang Ibu lihat dari segi pembelajaran kita seperti sekarang ini, kita mempunyai dua pembelajaran yang online dan offline, yaitu tatap muka dan daring ya. Jadi dengan adanya pembelajaran secara daring tadi, mahasiswa kita itu tidak gaptek ya, tidak cukup berkembang dengan perkembangan teknologi yang seperti sekarang ini. Seperti perkuliahan kita dengan e-learning, kita mengikuti perkembangan teknologi kan, seperti e-study. Jadi karena kita mengikuti perkembangan tadi, jadi Bu rasa mahasiswa kita ini cukup berkembang juga setelah bergabung dengan UPI PTK ini. Dan selain itu di kelas pun juga kita sering juga kuliahnya dengan menggunakan laptop ataupun yang lainnya. Jadi dengan itu Ibu rasa mahasiswanya cukup akan berkembang setelah menjadi lulusan dari UPI PTK ini. Itu pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu kampus UPI PTK kita ini mengintegrasikan teknologi dalam proses belajarnya, apalagi UPI PTK ini mencolok sekali dalam bidang teknologinya? Iya, sangat mencolok ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita pada perkuliahan kita ini, kita tidak hanya menerapkan perkuliahan yang secara hybrid saja, tetapi juga dengan daring tadi. Jadi karena kita merupakan memang kampus kita ini brandingnya kan teknologi ya. Jadi karena itu kita menerapkan dengan perkuliahan baik secara online dan offline itu, jadi kita akan mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang ini kan karena adanya e-learning tadi ya, fitur perkuliahan yang kita gunakan itu, jadi kadang ada mahasiswa itu yang mempunyai kesibukan lain. Misalkan sambil kuliah punya usaha online karena sekarang lagi maraknya gitu ya. Jadi dengan menerapkan perkuliahan dengan secara daring tadi, mahasiswa juga bisa selain berkuliah juga bisa melangsungkan atau melanjutkan usahanya tadi, karena kita kan e-learning. Selain memudahkan mahasiswa, dan juga ini akan meningkatkan teknologi atau membuat perkembangan teknologi untuk mahasiswa dengan menggunakan fitur-fitur yang online tadi. Jadi mahasiswa kita itu baik secara online bisa maupun offline ya, pada umumnya ya, seperti pada umumnya gitu kan. Jadi dengan menerapkan yang seperti itu, manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, mahasiswa bisa mengembangkan perkembangan teknologi, menerapkan perkembangan teknologi. Yang kedua, selain berkuliah, mahasiswa juga bisa
melangsungkan atau melanjutkan, misalkan ada punya usaha apa selain berkuliah gitu ya. Jadi menurut Ibu itu, karena seperti yang kita sebut tadi, branding kita itu adalah teknologi, jadi kita harus menerapkan teknologi tadi di dalam perkuliahan kita. Berarti harus mengikuti perkembangan Iya. teknologi ya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Bagaimana sih kampus ini mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi persaingan global? Persaingan global. Jadi ini sudah cukup luas ya mengenai global ini. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, karena kita sudah sering di kampus kita menggunakan fitur-fitur teknologi, mengikuti perkembangan teknologi. Jadi ketika nanti mahasiswa kita ini lulus, ketika nanti akan masuk ke dunia kerja, karena kita sudah mempunyai skill atau kemampuan di bidang teknologi tadi, selain nanti cita-cita dan niat setelah lulus kuliah ini mencari kerja, bahkan mungkin Ratu sendiri nanti dengan bekal yang Ratu dapatkan di kampus kita ini, Ratu juga bisa nanti mempekerjakan orang ya, menciptakan lapangan kerja. Misalnya contoh, kita akan menciptakan sebuah usaha. Nggak apa-apa itu mulai dari usaha yang kecil aja dulu. Tapi lama-kelamaan dengan kita menerapkan perkembangan teknologi yang tadi, usaha yang kita buka yang kecil tadi lama-kelamaan akan berkembang. Sama dengan kampus kita tadi, yang awalnya dikenal dengan nama AMIK, STMIK, sekarang sudah berubah menjadi universitas dan menghasilkan lulusan ribuan orang ya. Puluh ribuan orang. Jadi dengan seperti itu ya, kita akan bersaing dengan setelah ini itu mempersiapkan mahasiswanya tadi, tidak hanya dengan dunia kerja aja, tetapi kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari bekal apa yang kita dapatkan di kampus. Menurut Ibu sih seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir itu, apa saran bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke kampus Universitas UPI IPTK Padang? Sarannya sih, ini dari pengalaman Ibu juga ya, yang akan Ibu sampaikan ya. Kalau kita sudah bergabung di kampus kita ini, di Universitas Putra Indonesia IPTK ini, kita nanti akan merasakan, oh ternyata UPI itu begini. Kadang kan ada juga perkataan minus-minus yang kita dengar ya. Tetapi jangan menghiraukan itu dulu. Coba dulu kita bergabung di sini. Mulai dari fasilitas yang kita dapatkan, seperti apa kemewahan yang kita rasakan. Masuk kita ke bagian perkuliahannya. Di sini di kampus kita ini tidak ada sistem mempersulit mahasiswa ya. Coba Ratu rasakan sampai sekarang. Apakah kami para dosen ada mempersulit? Tidak ada. Jadi apalagi nanti di semester akhir ya, tidak ada yang namanya ini mau bimbingan susah menemui dosennya, nggak akan ada seperti itu. Karena di sini kita juga tidak ada menerapkan untuk kata-kata persulit itu. Karena yang kita sering dengar kan, kalau kita mempersulit orang lain, nanti urusan kita dipersulit juga sama Allah kan ya. Jadi makanya kita selain untuk menuntut ilmu di sini, kita nanti akan membawa bekal untuk diri kita sendiri. Apa saja yang telah kita dapatkan dari kampus kita ini. Jadi selain dari fasilitas, selain dari fasilitas yang cukup wow ya untuk mahasiswanya, dan di sini juga tidak ada menerapkan untuk mempersulit mahasiswa, dan juga dari segi biaya kuliah pun sangat terjangkau ya di kampus kita sekarang. Apalagi sekarang ini
tanpa uang pangkal kan? Ya. Tanpa uang pangkal kita sudah bisa berkuliah. Kalau Ibu lihat sih perbandingan uang kuliah kita dengan kampus lain bahkan negeri masih cukup sangat rendah kita dibandingkan yang lain. Jadi selain membantu para orang tua, misalkan orang tua yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke yang lebih tinggi, ke jenjang sarjana dengan fasilitas dan dengan bergabung dengan UPI PTK ini, insya Allah cita-cita itu akan tercapai. Karena selain itu beasiswa pun juga banyak di kampus kita. Ada juga KIP kuliah sama dengan negeri kan ya. Di negeri kan ada KIP kuliah, di kampus kita juga ada. Dan juga untuk mahasiswa yang berprestasi. Di kampus kita kan menerapkan perankingan ya. Ya, Bu. Jadi setiap kelas itu ranking 1 dan ranking 2 itu langsung digratiskan uang kuliahnya sama kampus kita ya. Selain itu juga mendapatkan reward jalan-jalan ke luar negeri, Masya Allah ya. Itu sangat luar biasa ya Ratu. Kalau Ibu dengar di kampus lain belum ada yang seperti itu, tetapi di kampus kita sudah menerapkan itu. Jangankan hanya ketika Ratu kuliah di sini aja, sebelum Ibu masuk pun di UPI PTK, sebelum Ibu jadi mahasiswa UPI PTK juga sudah seperti itu. Jadi cukup luar biasa ya untuk kampus kita ini. Jadi saran Ibu ya, mari kita bergabung dengan kampus kita ini, kampus swasta yang terbaik, namanya swasta tetapi serasa negeri juga ya, karena uang kuliahnya juga sangat membantu di sini. Dah menurut Ibu seperti itu. Terima kasih Bu atas jawaban yang sudah Bu berikan. Cukup sekian dari pertanyaan dari kami. Jawabannya Bu berikan sangat luar biasa. Semoga kedepannya kampus UPI PTK Padang ini semakin maju dan semakin bertransformasi. Sekian Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu.